Selamat malam Bu, saya atas nama Robert Janus dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 2021F. Di sini saya akan menjelaskan hasil ujian tengah semester bahasa Indonesia yang saya kerjakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1 sampai dengan pertanyaan nomor 10. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan dalam bahasamu sendiri tentang sifat-sifat bahasa. Yang saya pahami tentang sifat-sifat bahasa, yang pertama, bahasa bersifat manusiawi. Artinya, manusia menggunakan bahasa sebagai satu alat komunikasi atau acuan yang bisa digunakan untuk bisa berinteraksi dengan orang lain. Dan bahasa ini hanya digunakan atau dimiliki oleh manusia saja. Yang kedua, bahasa manusia bersistem. Maksudnya, kita menggunakan bahasa yang teratur atau sesuai dan tersusun secara sistematis supaya pendengar atau lawan bicara kita mudah memahami apa yang sedang kita bicarakan. Yang ketiga, bahasa bersifat arbiter. Yang saya pahami tentang bahasa bersifat arbiter adalah bahasa yang selalu berubah-ubah dan tidak ada hubungan langsung antara lambang dengan yang dilambangkan, dan tidak diharuskan suatu rangkaian bunyi mengandung makna atau arti tertentu. Yang keempat, bahasa bersifat simbolik. Artinya, suatu kata yang tidak mempunyai hubungan secara langsung dalam kenyataannya. Bahasa bersifat non-instinktif adalah bahasa yang dipergunakan untuk menyampaikan berbagai gagasan, perasaan, dan keinginan. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai hakikat konsep bahasa. Yang saya pahami tentang konsep bahasa merupakan alat komunikasi antara seorang manusia dengan yang lainnya, yang secara konsepnya menyampaikan ide atau pokok pikiran yang disampaikan secara lisan maupun tulis. Nomor 3. Jelaskan dalam bahasamu mengenai sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, dan pada dasarnya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang terus mengalami perkembangan dan perubahan hingga pada tanggal 25-28 Juli 1938 terlaksananya Kongres Bahasa yang dilaksanakan di Solo, dan terus mengalami perkembangan dan perubahan dari Kongres Bahasa yang pertama sampai dengan Kongres Bahasa yang 10. Dan pada Kongres Bahasa yang ke-10 itu, yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 28 sampai 31 Oktober 2013, yang menghasilkan keputusan Menteri Pendidikan merekomendasikan adanya hal-hal tentang pendidikan dalam kepemerintahan. Pertanyaan nomor 4. Jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang saya pahami tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yaitu bahwa bahasa nasional itu adalah bahasa pemersatu antar suku dan bahasa di seluruh Indonesia, dan sebagai alat penghubung antara berbagai suku dan adat istiadat yang tersebar luas di seluruh Indonesia, dan sebagai identitas bangsa Indonesia. Karena tanpa adanya bahasa, mungkin kita tidak bisa berinteraksi atau berbicara dengan orang-orang luar kita, sehingga dengan adanya bahasa nasional ini, kita dapat berinteraksi dengan orang-orang yang di luar kita. Contohnya kita bisa berbicara atau berkomunikasi dengan orang-orang di Jawa, Sumatera, dan lain sebagainya. Pertanyaan yang kelima. Jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara.
Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yaitu yang pertama, sebagai bahasa resmi bahasa Indonesia. Yang kedua, sebagai pengantar dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Yang keempat, sebagai alat pembangun kebudayaan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, sebagai penghubung antara budaya dan daerah di seluruh Indonesia. Yang keenam, jelaskan menggunakan bahasamu sendiri tentang asal-usul bahasa Indonesia. Yang saya pahami tentang asal-usul bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pertama kali berasal dari bahasa Melayu. Kenapa bahasa Melayu dipakai sebagai dasar pembentukan bahasa Indonesia? Itu karena pemakaian dan penggunaan bahasa Melayu sangat banyak tersebar di seluruh Indonesia. Dikarenakan bahasa Melayu mudah dimengerti dan dipahami sebagai bahasa komunikasi. Dan penyebaran bahasa Melayu ini dibawa oleh para pedagang dan penyiar agama yang tersebar di seluruh Indonesia. Sehingga penyebaran bahasa Melayu pun sangat cepat tersebar luaskan. Yang ketujuh, sebutkan 15 contoh bahasa baku dan tidak baku. Yang pertama, bahasa bakunya aluminium, tidak bakunya aluminium. Yang kedua, bahasa bakunya ambulans, yang tidak bakunya ambulan. Yang ketiga, bahasa bakunya analisis, tidak bakunya analisa. Yang keempat, bahasa bakunya balsem, tidak bakunya balsem. Yang kelima, bahasa bakunya belum, tidak bakunya belum. Yang keenam, bahasa bakunya besok, tidak bakunya esok. Yang ketujuh, bahasa bakunya bus, tidak bakunya bis. Yang kedelapan, bahasa bakunya cengkeh, tidak bakunya cengki. Bahasa bakunya cengki, tidak bakunya cengki. Yang ke 10, bahasa bakunya depo, tidak bakunya depo. Yang ke-11, bahasa bakunya embus, tidak bakunya hembus. Yang ke-12, bahasa bakunya fondasi, tidak bakunya pondasi. Yang ke-13, bahasa bakunya gizi, tidak bakunya giji. Yang ke-14, bahasa bakunya hafal, tidak bakunya hafal. Yang ke-14, bahasa bakunya imbau, tidak bakunya himbau. Yang ke-15, bahasa bakunya izin, tidak bakunya izin. Pertanyaan yang ke-8, sebut dan jelaskan dalam bahasamu tentang ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa yang terbentuk karena pemakaian bahasa, topik yang dibicarakan, serta hubungan pembicara dan serta media yang digunakan oleh pembicara. Yang ke-9, sebutkan menggunakan bahasamu sendiri tentang perbedaan ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Yang saya pahami tentang ragam bahasa lisan dan tulis. Yang pertama, ragam lisan. Ragam lisan adalah bahasa yang diungkapkan atau disampaikan secara langsung oleh penutur kepada pendengar tanpa melalui tulisan. Yang kedua, ragam tulis. Ragam tulis merupakan bahasa yang dilantunkan atau disampaikan dengan menggunakan rangkaian kata sebagai unsur pembentukannya. Yang ke-10, pertanyaan yang ke-10, aspek-aspek utama dalam ragam bahasa lisan. Yang pertama, intonasi. Kedua, pelafalan. Ketiga, jeda. Keempat, tempo. Kelima, tekanan. Keenam, volume suara.